Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah evaluasi pendidikan yang berjudul Sasaran dan Objek Penilaian. Langsung saja. Objek atau sasaran evaluasi pendidikan adalah segala sesuatu yang bertalian dengan kegiatan atau proses pendidikan yang dijadikan pusat perhatian atau pengamatan, karena pihak penilaian atau evaluator ingin memperoleh informasi tentang kegiatan atau proses pendidikan tersebut. Objek penilaian adalah segala sesuatu yang menjadi titik pusat pengamatan, karena penilaian menginginkan informasi tentang sesuatu tersebut. Dengan menggunakan diagram tentang transformasi, maka untuk unsur-unsur sasaran objek evaluasi pendidikan meliputi yang pertama input, yang kedua transformasi, yang ketiga output. Baik, kita akan memasuki pembahasan tentang input. Dalam pembahasan input ini terdapat 4 aspek. Di sini saya akan membacakan atau menjelaskan apa itu keempat aspek tersebut. Yang pertama yaitu aspek kognitif atau kemampuan. Untuk dapat mengikuti program dalam suatu lembaga atau sekolah ataupun institusi, maka calon siswa harus memiliki kemampuan yang sepadan. Alat ukur yang digunakan untuk mengukur kemampuan ini disebut tes kemampuan atau attitude test. Yang kedua yaitu ada aspek psikomotor atau kepribadian. Kepribadian adalah sesuatu yang terdapat pada diri manusia dan menampakkan bentuknya dalam tingkah laku. Dalam hal-hal tertentu, informasi tentang kepribadian sangat diperlukan. Alat untuk mengetahui kepribadian seorang disebut tes kepribadian atau personality test. Yang ketiga ada aspek afektif atau sikap-sikap. Sebenarnya sikap ini merupakan sebagian dari tingkah laku manusia sebagai gejala atau gambaran kepribadian yang memancar keluar. Namun, karena sikap ini merupakan sesuatu yang paling menonjol dan sangat dibutuhkan dalam pergaulan, maka banyak orang yang menginginkan informasi khusus tentangnya. Alat untuk mengukur keadaan sikap seseorang dinamakan tes sikap atau attitude test. Oleh karena tes ini berupa skala, maka lalu disebut skala sikap atau attitude scale. Yang keempat yaitu ada intelijensi. Untuk mengetahui tingkat intelijensi ini digunakan tes intelijensi yang sudah banyak diciptakan oleh para ahli. Dalam hal ini, yang terkenal adalah tes buatan Binet atau Simon, yang dikenal dengan tes Binet-Simon. Selain itu, ada lagi tes-tes yang lain, misalnya SPM, Tintung, dan sebagainya. Dari hasil tes akan diketahui EQ atau Intelligence Quotient orang tersebut. Baik, lanjut yang kedua yaitu ada transformasi. Telah dijelaskan bahwa banyak unsur yang terdapat dalam transformasi yang semuanya dapat menjadi sasaran atau objek penilaian demi diperolehnya hasil pendidikan yang diharapkan. Unsur-unsur dalam transformasi yang menjadi objek penilaian antara lain, yang pertama kurikulum atau materi, yang kedua metode dan cara penilaian, ketiga sarana pendidikan atau media, yang keempat sistem administrasi, yang kelima guru dan personal lainnya. Yang masuk yang ketiga yaitu output. Penilaian terhadap lulusan suatu sekolah dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh tingkat pencapaian atau prestasi belajar mereka selama mengikuti program pendidikan. Alat yang digunakan untuk mengukur pencapaian ini disebut tes pencapaian atau achievement test. Baik, masuk kepada pembahasan selanjutnya yaitu aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Yang pertama yaitu aspek kognitif
atau kemampuan. Aspek kognitif atau kemampuan adalah ranah yang mencakup kegiatan mental atau otak yang menjadi tujuan pengajaran di SD, SMP, dan di SMU pada umumnya adalah peningkatan kemampuan siswa dalam aspek kognitif. Dalam aspek kognitif itu terdapat 6 jenjang proses berpikir menurut taksonomi Bloom pada tahun 1956 yang diurutkan secara hierarki piramidal. Keenam aspek di bawah ini bersifat kontinum dan overlap atau saling tumpang tindih. Aspek yang lebih tinggi meliputi semua aspek di bawahnya, yaitu yang pertama pengetahuan. Pengetahuan adalah aspek yang paling dasar. Seringkali juga disebut aspek ingatan atau mengingat-ingat kembali. Kemampuan seseorang untuk mengingat atau mengenali kembali tentang nama, istilah, ide, gejala, rumus-rumus, dan sebagainya, tanpa harus mengerti atau dapat menggunakannya. Dalam penilaian bentuk soal yang sesuai untuk mengukur kemampuan ini adalah antara lain benar atau salah, menjodohkan atau isian, atau jawaban singkat, dan pilihan ganda. Yang kedua yaitu pemahaman. Pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat. Dengan kata lain, pemahaman adalah mengetahui tentang sesuatu dan dapat melihatnya dari berbagai segi. Kemampuan ini umumnya mendapat penekanan dalam proses belajar mengajar. Siswa dituntut memahami atau mengerti apa yang diajarkan, mengetahui apa yang sedang dikomunikasikan, dan dapat memanfaatkan isinya tanpa keharusan menghubungkannya dengan hal-hal lain. Bentuk soal yang sering digunakan untuk mengukur kemampuan ini adalah pilihan ganda dan uraian. Dan juga kemampuan pemahaman dapat dijabarkan menjadi 3, yaitu 1. Menerjemahkan atau translation. Pengertian menerjemahkan di sini bukan saja pengalihan translation arti dari bahasa yang satu ke bahasa yang lain. Dapat juga dari konsepsi abstrak menjadi model, yaitu model simbolik untuk mempermudah orang mempelajarinya. Kata kerja operasional yang digunakan untuk merumuskan dan mengukur kemampuan menerjemah ini adalah menerjemahkan, mengubah, mengilustrasikan, dan sebagainya. Yang kedua yaitu menginterpretasi atau interpretation. Kemampuan ini lebih luas daripada menerjemahkan. Ini adalah kemampuan untuk mengenal dan memahami ide utama suatu komunikasi. Misalnya, diberikan suatu diagram atau tabel grafik ataupun gambar-gambar lainnya, kemudian peserta didik diminta untuk menafsirkannya. Yang ketiga yaitu mengekstrapolasi. Berbeda dengan menerjemahkan dan menafsirkan, tetapi lebih tinggi sifatnya. Ia menuntut kemampuan intelektual yang lebih tinggi. Contoh yang sederhana, yaitu siswa diminta mengisi 2 bilangan yang merupakan kelanjutan dari deret itu. Selain ekstrapolasi, ada juga intrapolasi. Perbedaannya hanya pada letak titik-titik. Jika letak titiknya di tengah disebut intrapolasi. Kata kerja operasional yang dapat dipalai untuk mengukur kemampuan ini adalah menghitung atau memperhitungkan, memperkirakan, menduga, menyimpulkan, meramalkan, membedakan, menentukan, mengisi, dan menarik kesimpulan. Dan masuk ke pembahasan yang ketiga yaitu penerapan. Penerapan adalah kesanggupan seseorang untuk menerapkan dan menggunakan ide-ide umum, tata cara ataupun metode-metode, prinsip-prinsip, rumus-rumus, teori-teori, umumnya menggunakan pendekatan pemecahan masalah. Melalui pendekatan ini, siswa dihadapkan dengan suatu masalah real
atau hipotesis yang perlu dipecahkan dengan menggunakan pengetahuan yang dimilikinya. Bentuk soal yang sesuai untuk mengukur aspek penerapan antara lain pilihan ganda dan uraian. Kata kerja operasional untuk merumuskannya adalah menggunakan, meramalkan, menghubungkan, menggeneralisasi, memilih, mengembangkan, mengorganisasi, mengubah, menyusun kembali, mengklasifikasi, menghitung, menerapkan, menentukan, dan memecahkan masalah. Selanjutnya itu analisis. Analisis adalah kemampuan seseorang untuk merinci atau menguraikan suatu bahan atau keadaan menurut bagian-bagian yang lebih kecil dan mampu memahami hubungan di antara bagian-bagian atau faktor-faktor yang satu dengan faktor-faktor lainnya. Dengan jalan ini, situasi atau keadaan tersebut menjadi lebih jelas. Bentuk soal yang sesuai untuk mengukur kemampuan ini adalah pilihan ganda dan uraian. Selanjutnya yaitu sintesis. Sintesis merupakan suatu proses yang memadukan bagian-bagian dan unsur-unsur secara logis, sehingga menjelma menjadi suatu pola yang berstruktur atau berbentuk pola baru. Selanjutnya yaitu penilaian. Penilaian merupakan kemampuan seorang untuk membuat pertimbangan terhadap suatu situasi. Nilai atau ide. Kemampuan ini seseorang dituntut untuk dapat mengevaluasi situasi, keadaan, pernyataan, dan konsep berdasarkan kriteria tertentu. Baik, masuk kepada penjelasan selanjutnya yaitu aspek afektif. Aspek afektif atau sikap adalah ranah yang berkaitan dengan sikap dan nilai. Aspek afektif pada dasarnya adalah merupakan bagian dari tingkah laku manusia. Sebagai gejala atau gambaran kepribadian yang memancar keluar, aspek afektif ini oleh Krathwohl tahun 1974 dan kawan-kawan di taksonomi menjadi lebih rinci lagi ke dalam 5 jenjang, yaitu menerima atau memperhatikan. Jenjang ini berhubungan dengan kesediaan atau kemauan siswa untuk ikut dalam fenomena khusus atau kegiatan dalam kelas, musik, baca buku, dan sebagainya. Dipandang dari segi pengajaran, jenjang ini berhubungan dengan menimbulkan, mempertahankan, dan mengarahkan perhatian siswa. Yang kedua yaitu menanggapi atau partisipasi. Kemampuan ini bertalian dengan partisipasi siswa. Pada tingkat ini, siswa tidak hanya menghadiri suatu fenomena tertentu, tetapi juga bereaksi terhadapnya dengan salah satu cara. Hasil belajar dalam jenjang ini dapat menekankan kemauan untuk menjawab. Yang C, menilai atau menghargai atau penentuan sikap. Jenjang ini bertalian dengan nilai yang dikenakan siswa terhadap suatu objek, fenomena, atau tingkah laku tertentu. Jenjang ini berjenjang mulai dari hanya sekedar penerimaan nilai atau ingin memperbaiki keterampilan kelompok, sampai pada tingkat komitmen yang lebih tinggi atau menerima tanggung jawab untuk fungsi kelompok yang lebih efektif. Penentuan sikap ini mencakup kemampuan untuk memberikan penilaian terhadap sesuatu yang memposisikan diri sendiri dengan penilaiannya itu. Selanjutnya yaitu mengatur atau mengorganisasikan. Tingkat ini berhubungan dengan menyatukan nilai-nilai yang berbeda, menyelesaikan atau memecahkan konflik di antara lain atau di antara nilai-nilai itu, dan mulai berbentuk suatu sistem nilai yang konsisten secara internal. Selanjutnya yaitu karakterisasi dengan suatu nilai atau kompleks nilai. Pada jenjang ini, individu memiliki sistem nilai yang mengontrol tingkah lakunya untuk suatu waktu yang cukup lama sehingga membentuk karakteristik atau pola hidup. Jadi tingkah lakunya menetap, konsisten, dan dapat diramalkan. Hasil belajar meliputi sangat banyak kegiatan, tapi
Penekanan lebih besar diletakkan pada kenyataan bahwa tingkah laku itu menjadi ciri khas atau karakteristik siswa itu. Selanjutnya yaitu aspek psikomotor atau keterampilan. Aspek psikomotor atau keterampilan adalah aspek yang berkaitan dengan keterampilan atau skill atau kemampuan bertindak setelah seseorang menerima pengalaman belajar tertentu. Hasil belajar psikomotor ini sebenarnya merupakan kelanjutan dari hasil belajar kognitif atau memahami sesuatu. Dan hasil belajar afektif atau yang baru tampak dalam bentuk kecenderungan untuk berperilaku. Hasil belajar kognitif dan hasil belajar afektif akan menjadi hasil belajar psikomotor. Apabila peserta didik telah menunjukkan perilaku atau perbuatan tertentu sesuai dengan makna yang terkandung dalam aspek kognitif dan aspek afektifnya. Aspek penilaian psikomotor ini terdiri dari persepsi, yaitu mencakup kemampuan untuk mengadakan diskriminasi yang tepat antara dua perangsang atau lebih, berdasarkan pembedaan antar ciri-ciri fisik yang khas pada masing-masing rangsangan, yang dinyatakan dengan adanya suatu reaksi yang menunjukkan kesadaran akan hadirnya rangsangan atau stimulation dan perbedaan antara rangsangan yang ada. Misalnya, siswa akan mampu membedakan huruf D dan G atau antara bentuk angka 6 dan 9 yang ditulis di papan tulis. Yang kedua yaitu kesiapan. Mencakup kemampuan untuk menempatkan diri dalam keadaan akan memulai sesuatu gerakan atau rangkaian gerakan yang dinyatakan dalam bentuk kesiapan jasmani dan mental. Misalnya, siswa akan mampu mengambil posisi tubuh yang tepat sebelum meninggalkan garis start dalam perlombaan lari cepat. Yang ketiga yaitu gerakan terbimbing. Mencakup kemampuan untuk melakukan suatu rangkaian gerak-gerik yang dinyatakan dengan menggerakkan anggota tubuh menurut contoh yang telah diberikan. Yang keempat yaitu gerakan yang terbiasa. Mencakup kemampuan untuk melakukan suatu rangkaian gerak-gerik dengan lancar tanpa memperhatikan lagi contoh yang diberikan, karena ia sudah mendapat latihan yang cukup, yang dinyatakan dengan menggerakkan anggota-anggota tubuh. Misalnya, siswa akan mampu meloncat dan menitipkan bola voli dalam 10 menit dengan membuat kesalahan selama 5 kali. Selanjutnya itu gerakan yang kompleks. Mencakup kemampuan untuk melaksanakan suatu keterampilan yang terdiri atas berbagai komponen dengan lancar, tepat, dan efisien yang dinyatakan dalam suatu rangkaian perbuatan yang berurutan, serta menggabungkan beberapa sub keterampilan menjadi suatu keseluruhan gerakan yang teratur. Misalnya, siswa mampu membuat sebuah skrup yang panjangnya 3 cm dan tebalnya 0,5 cm dalam bentuk setengah jam dengan menggunakan mesin listrik di bengkel. Selanjutnya itu penyesuaian pola gerakan. Mencakup kemampuan untuk mengadakan perubahan dan penyesuaian pola gerak-gerik dengan kondisi setempat atau dengan menunjukkan suatu taraf keterampilan yang telah mencapai kemahiran. Misalnya, seorang pemain yang menyesuaikan pola permainannya dengan gaya bermain dari lawannya dengan kondisi lapangan. Selanjutnya itu yang terakhir, kreativitas. Mencakup kemampuan untuk melahirkan pola gerak-gerik yang baru yang dilakukan atas prakarsa atau inisiatif sendiri. Hanya orang yang berketerampilan tinggi dan berani berpikir kreatif akan mampu mencapai tingkat kemampuan ini atau tingkat kesempurnaan ini. Menilai tujuan belajar psikomotor berbeda dengan cara menilai tujuan belajar kognitif. Tidak semua tujuan psikomotor dapat diukur dengan tes, melainkan tujuan belajar yang bersifat keterampilan ini dapat diukur dengan kemampuan atau keterampilan siswa dalam memperkerjakan sesuatu. Baik, mungkin itu tadi pembahasan tentang sasaran dan objek penilaian. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.